Jumpa lagi di Opini Budiman. Pemilu Presiden 2024 masih 20 bulan lagi. Bahkan pendaftaran calon presiden baru akan dilaksanakan pada Oktober 2023. Namun para peminat kursi presiden mulai muncul atau dimunculkan partai-partai politik. Ini adalah langkah political marketing sekaligus juga testing the water atau uji publik elektabilitas bakal calon presiden di mata publik. Partai Nasdem melakukan terobosan politik. Partai Nasdem melalui Rakernas mengumumkan 3 nama bakal calon presiden. Dalam 3 nama itu, menariknya tidak ada satupun kader Partai Nasdem. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh pernah saya tanya kenapa tidak ada kader Partai Nasdem. Dia mengatakan bahwa tahu diri kader Partai Nasdem mungkin baru akan muncul pada tahun 2029. 3 nama bakal calon presiden yang dimunculkan Nasdem adalah Gubernur Jakarta Anies Baswedan. Nama Anies selalu muncul dalam 3 besar calon presiden versi lembaga survei bersama dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Anies memberikan apresiasi atas terobosan politik yang dilakukan oleh Partai Nasdem. Elektabilitas Anies dalam survei terkini yang dilakukan oleh Litbang Kompas berada pada angka 12,6%. Nama bakal capres yang kedua adalah Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Dari sisi keterpilihan atau elektabilitas versi lembaga survei, elektabilitasnya masih tergolong rendah. Jenderal Andika juga masih merupakan Panglima TNI sampai Desember 2022. Elektabilitas Andika versi Litbang Kompas masih berkisar pada angka 1,5%. Tentunya ini menjadi ujian bagi Andika Perkasa, apakah dia bisa meningkatkan elektabilitasnya. Ini juga menjadi ujian bagi Andika Perkasa, bagaimana dia tetap bisa menjaga posisi netralitas sebagai Panglima TNI dan tidak cepat-cepat tergoda untuk masuk dalam politik praktis. Karena itu bisa mengganggu citranya sebagai Panglima TNI. Bakal capres yang ketiga yang dimunculkan oleh Nasdem adalah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Nama Ganjar memang selalu berada di 3 besar versi lembaga survei. Namun Ganjar adalah kader PDI Perjuangan yang taat kepada Ketua Umum PDI Perjuangan. Ketika namanya dinominasikan oleh Partai Nasdem, Ganjar menyebut akan tunduk pada Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Nama capres PDI Perjuangan memang akan ditentukan oleh Megawati sendiri, politisi paling senior di Republik ini. Bahkan Megawati mengingatkan kader-kadernya untuk tidak bermanuver berkaitan dengan calon presiden. Kader-kader hendaknya tetap menghormati aturan partai dan kemudian tidak bermanuver sendiri-sendiri. Elektabilitas Ganjar Pranowo menurut versi Litbang Kompas pada angka 22%. Langkah Nasdem merupakan terobosan politik baru. Nasdem tentunya tidak bisa sendirian mengusulkan siapa yang bakal diusung karena Nasdem suaranya tidak cukup. Ia tentunya harus membangun koalisi. Koalisinya bisa dilakukan dengan Partai Keadilan Sejahtera, bisa dengan Partai Demokrat, yang mungkin juga akan tertarik dengan bakal calon presiden yang sudah diusung oleh Partai Nasdem. Langkah Nasdem ini sedikit berbeda dengan Koalisi Indonesia Bersatu, KIB, di mana pimpinannya adalah menteri-menteri Jokowi, ya ada Airlangga Hartarto, ada Suharto Manoarfa, dan ada Zulkifli Hasan, sepakat membangun koalisi, tetapi belum ketahuan siapa yang akan diajukan sebagai calon presiden. Manuver politik lain adalah Koalisi Indonesia Raya. Ini adalah koalisi yang akan dibangun oleh Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa. 2 partai ini cukup untuk bisa mencalonkan presiden. Apakah kemudian Prabowo Subianto jadi berpasangan dengan Muhaimin Iskandar sebagai capres dan cawapres? Itu adalah yang mengemuka, tapi belum ada konfirmasi resmi dari
elit-elit dari Partai Gerindra. Elektabilitas Prabowo menurut sejumlah lembaga survei masih cukup tinggi, 25,3%. Berbeda dengan partai lain, satu-satunya partai politik yang mempunyai karcis sendiri, tiket sendiri untuk maju adalah PDI Perjuangan. Tapi pertanyaannya adalah apakah PDI Perjuangan cukup percaya diri untuk maju sendirian mengusung calon presiden dan calon wakil presiden. Secara teoretik memang akan bisa muncul 4 pasangan calon presiden, tapi bisa juga muncul 3 pasangan. Bagi publik sebenarnya bukan hanya kepada siapa calon-calon presiden, calon wakil presiden yang akan dimunculkan oleh partai-partai politik, tetapi publik juga menantikan gagasan-gagasan yang dibawa oleh para calon presiden. Gagasan-gagasan ini menjadi penting sehingga publik bukan hanya tergantung kepada elektabilitas, popularitas, kesukaan atau ketidaksukaan, tetapi gagasan-gagasan apa yang kemudian akan dibawa oleh para capres, terutama untuk menjawab dan membawa Indonesia keluar dari krisis. Gagasan apa yang akan ditawarkan oleh calon presiden untuk merespon generasi Y dan Z yang akan kira-kira 52% dari pemilih adalah generasi Y dan Z, dan mereka juga akan menjadi penentu kemenangan. Gagasan besar itu harus dibawa untuk tentunya adalah kelangsungan pembangunan, mengatasi keterbelahan sosial di akar rumput, mengatasi kesenjangan sosial, serta juga mengatasi praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme yang juga tak kunjung henti. Elektabilitas, popularitas penting, tapi politik gagasan juga penting karena dengan gagasan yang besar Indonesia kemudian juga bisa keluar dari krisis, dan bagaimana gagasan itu juga menjadikan pemilu presiden 2024 adalah pertarungan gagasan sekaligus juga upaya ikhtiar politik untuk mempersempit keterbelahan sosial yang sudah telanjur terjadi di akar rumput.